Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keinginan. Nah, Zakaria ada keinginan. Aku juga mau dong. Mau apa? Mau keajaiban juga. Berupa anak. Karena makanan Zakaria bisa ya provide. Tapi anak, bagi beliau ini keajaiban. Buat sebagian di antara kita dapat anak mungkin mudah. Tapi bagi Zakaria, lihat di ayat 40. Ya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balagani al-kibar wa imraati akir. Ya Tuhanku, emang aku bisa dapat anak sedang aku sudah sangat tua, sedangkan istriku pun mandul. Jadi suami tua, istri mandul, ini kombinasi dahsyat. Istimewa. Di universitas mana belajar lelaki tua istri mandul punya anak? Di luar batas logika. Nggak ada profesor yang mampu mengajarkannya. Uniknya Al-Quran, 38 minta. 38 minta. 40 ragu-ragu. Harusnya, ya kan, minta, kan harusnya kan ragu-ragu dulu, minta baru jadi. Harusnya kan. Ini prosesnya adalah minta jadi ragu-ragu. Artinya apa? Sebelum Zakaria ragu-ragu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya mubasyiran, ya innallaha yubasyiruka biyahya. Allah menggembirakan kamu. Artinya apa? Ilmu yang dipelajari di Maryam berhasil. Yubasyiruka biyahya musaddiqan bikalimat. Untuk apa? Untuk menjadi bukti bahwa kamu belajarnya benar gitu. Musaddiqan bikalimatin minallah wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas salihin. Nah, baru setelah itu ragu-ragu, kan unik, ya kan? Sebelum ragu-ragu aja Allah sudah jawab. Makanya kita kadang-kadang kalau doa ragu-ragu kan? Ya Allah, benar nggak ini ya Allah? Aku bisa pergi haji ya Allah. Belum, masih ragu-ragu, udah dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pergi. Nah, pertanyaannya, untuk apa ayat ini diturunkan kepada kita? Hanya dibaca? Sayang, harusnya dipraktekkan. Ya. Cuma sampai sini ada yang bilang, Ustadz itu kan nabi, saya kan bukan, cuma santri doang. Ya, santrinya Munzalan gitu. Ya, yang itu kan nabi, Zakaria nabi, ya, kemudian Maryam ulama. Makanya keajaiban nabi namanya mukjizat, keajaiban ulama namanya karomah. Nah, keajaiban orang biasa kayak kita namanya maunah. Ada dalam surat 27, kita buka lagi. Surat 27 ayat 38. 27 surat An-Naml 27. Sorry. Ya. 27 ayat 38. Iya. Betul. Ketika Nabi Sulaiman bertanya, qala ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Dia, ya, Ustadz Luqman. Ini kalau kita baca Quran, bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil konteksnya. Ini Nabi Sulaiman bertanya, ya, wahai para murid-murid santri Munzalan, kan kira-kira gitu. Wahai para pembesar-pembesar, artinya apa? Wahai murid-muridku, kalian udah belajar sama aku, sekarang bannya udah ban hitam sekarang. Pembesar-pembesar artinya murid yang paling utama. Ya, siapa di antara kalian? Ayo, udah belajar sama Munzalan, sekarang buktikan, kira-kira gitu. Sekarang coba buktikan. Ketika Nabi Sulaiman, ya, bertanya, apa kata muridnya? Salah satu muridnya Ifrit di ayat yang ke-39. Qala ifritum minal jin, berkatalah Ifrit dari kalangan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa pindahkan singgasana itu dari Yaman ke Palestina 1000 km. Ya. Dari Pontianak ke Tarakan. Pontianak Brunei. Ya. Itu dalam waktu sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Artinya berapa lama? 2-3 jam. Apa kata Nabi Sulaiman? Bagus. Kamu sudah
ya mantap, sudah ya sudah bisa, oke. Tapi aku mau yang lebih cepat. Nah, itu dia. Aku mau yang lebih cepat. Ini kan dahsyat. Ini kayak dongeng cerita ini. Aku mau lebih cepat. Di ayat yang berikutnya, qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah orang, di situ nggak disebut orangnya. Alladzi, nggak disebut namanya, nggak disebut golongannya, nggak terkenal. Ibaratnya ini santri baru datang di Munzalan. Santri datang terakhir, nggak kenal. Nabi Sulaiman aja udah nggak inget, siapa itu namanya gitu. Yang tadi Ifrit disebut namanya, jin disebut golongannya, ini nggak disebut. Tapi ada cirinya. Cirinya apa? Indahu ilmu minal kitab. Dia sungguh-sungguh belajar. Nah, ini uniknya. Ada Alkitab, berarti ada bukunya. Ya kan? Berarti ada bukunya, ada pelajarannya, bisa dipelajari oleh siapa saja. Karena di sini qala alladzi indahu ilmu minal kitab. Berkatalah orang tak dikenal. Nah, ini dia nih, unik dia. Ya, apa kata orang tak dikenal ini? Walaupun ulama akhirnya mencoba mencari tahu siapa namanya, ulama dari beberapa buku disebutkan Asif bin Barkhiyah. Walaupun ya Allah aja merahasiakan gitu. Ya. Berarti kan ada sesuatu, ada hikmah kenapa Allah merahasiakan namanya. Apa kata orang tak dikenal ini? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa pindahkan itu sebelum matamu berkedip. Itu dia. Sekedip mata aja udah dahsyat. Ini belum mata berkedip, kayak dongeng. Sekarang pertanyaannya, Al-Quran dongeng atau kisah? Nyata. Nyata. Ya, kita yakin ini bukan kita lihat dengan logika, kita lihatnya dengan iman. Nggak bisa, logika udah nggak bisa lagi mikir ini. Ya, sekarang pertanyaannya, untuk apa ayat ini? Itu dulu. Dengan fenomena yang sedahsyat ini di Al-Quran, pertanyaannya, untuk apa ayat ini? Kalau saya ya ngajak kita semua mempraktekkan. Betul tidak? Sayang kalau ayat sehebat ini nggak dipraktekin. Cuma saya dulu belum ada gurunya. Mau belajar sama siapa? Ya, yang bisa ngajarin ini. Cuma kepengen gitu, kepengen ya Allah, kepengen. Ya kayak tadi Nabi Zakaria, aku juga mau dong. Nah waktu itu akhirnya saya coba, belum ketemu guru, oke lah, saya coba dulu. Di laptop saya ada Google Map, di belakang rumah kontrakan ada tanah lebih kurang 2 hektar. Saya bilang gini, ya Allah aku mau dong tanah itu. Sambil saya zikirin, qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Ini benar, ini jam kagak jalan-jalan ya. Emang benar ya? Oh berarti cepet banget saya ngomongnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lihat di Google Map ada tanah di belakang rumah kontrakan saya. 2 hektar. Saya bilang, ini ya Allah aku mau tanah ini. Sambil saya tak baca tuh, qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya kedip mata, ting. Takut ngelihat. Ya, takut ngebuka mata tuh. Ya, karena belum belajar kan. Pas dibuka nggak terjadi apa-apa. Karena memang belum belajar ya kan. Tapi ini yang tapinya. Saya Masya Allah takjub sekali. Beberapa hari kemudian datang Pak Lurah. Pak Nas mau beli tanah nggak? Di mana Pak? Di situ. Oh itu yang saya lihat di Google Map. Ya, Bapak tahu yang punya tanah? Tahu. Boleh Pak saya dianterin? Datanglah saya ke pemilik tanahnya. Pak Haji tanahnya mau dijual? Iya emang. Cuma gue kagak tahu nih sertifikatnya di mana. Mohon maaf orang Betawi ini. Gue kagak tahu nih sertifikatnya di mana. Loh kok gitu Pak Haji? Ya 1 lemari sertifikat semua. Gue kagak paham yang lu maksud yang mana. Waktu itu umur saya 28 tahun. Ketemu tuan tanah, gemeter. Ya Allah ada ya orang yang 1 lemari sertifikat semua. Datanglah minggu depan saya. Dia kan bilang, lu datang minggu depan, gue siapin sertifikatnya. Minggu depan saya datang lagi. Sudah disiapkan 18 sertifikat di atas meja. Lu bawa deh semua. Hah, bawa Pak Haji. Bayarnya bagaimana? Saya begitu nanya gitu. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.